Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang mempertemukan dua kebudayaan tetapi tidak merubah sifat khas kepribadian kebudayaan aslinya. Akulturasi dapat terwujud apabila terjadinya kontak budaya. Menurut KBBI, kontak budaya adalah proses persatuan antara kebudayaan yang berbeda karena individu yang mengambilnya kemudian saling berinteraksi. Wujud dari kontak budaya dapat berupa, yang pertama, dapat terjadi pada seluruh masyarakat atau hanya sebagian. Yang kedua, dapat melalui persahabatan, perdamaian, ataupun permusuhan. Yang ketiga yaitu dapat timbul di masyarakat yang memiliki kekuasaan seperti politik dan ekonomi. Yang keempat yaitu dapat terjadi karena aspek-aspek materi atau non-materi dari kebudayaan yang sederhana menjadi kebudayaan yang kompleks. Contoh akulturasi wayang golek. Sebelum adanya wayang golek, adanya penyebaran wayang kulit di Jawa Barat yang dimulai saat pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak, termasuk oleh Sunan Gunung Jati yang memegang kendali pemerintahan dari Kesultanan Cirebon. Beliau memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwah. Pada tahun 1984, Sunan Kudus menciptakan wayang golek. Pada awalnya, pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para priai atau kaum bangsawan Sunda di lingkungan istana atau kabupaten, baik untuk urusan umum atau untuk urusan pribadi. Pada masa itu, pertunjukan seni wayang golek mewarisi beberapa pengaruh Hindu karena bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran. Dan jalan ceritanya sesuai dengan versi Jawa, meskipun ada beberapa tokoh yang berbeda. Perubahan dari bentuk wayang kulit menjadi wayang golek terjadi secara berunsur-unsur, yaitu sekitar abad 18 sampai abad ke-19. Pada abad 18, Bupati Bandung menugaskan seorang pengrajin wayang, yaitu untuk membuat wayang golek yang lebih mirip dengan bentuk yang benar-benar menyerupai dengan manusia. Pada abad ke-20, perubahan bentuk wayang golek menjadi semakin baik dan sempurna. Wayang golek Purwa memainkan kisah Mahabharata dan Ramayana yang menggunakan campuran bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kemudian ada budaya dan berpikir dialektis, yaitu tradisi dan modernitas pertanian. Budaya menurut KBBI memiliki arti pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Berpikir dialektis yaitu suatu metode atau cara memahami dan memecahkan persoalan atau problem berdasarkan 3 elemen, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis merupakan pernyataan atau pendapat hasil penelitian yang konkret yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran yang logis. Sedangkan antitesis yaitu bantahan atas pernyataan tesis tersebut. Adapun sintesis memiliki arti yaitu gabungan dari dua pernyataan, yaitu dari tesis dan antitesis, sehingga muncul kesimpulan rumusan dari dua pernyataan yang baru. Contoh dari budaya dan berpikir dialektis pada masyarakat adalah berpikir dialektis adalah sebuah pendekatan dalam filsafat yang melibatkan pemahaman konsep dan pemikiran yang saling bertentangan atau berlawanan, meskipun secara umum dapat diterapkan dalam berbagai budaya dan tradisi. Tidak ada kekhususan dalam berpikir dialektis secara spesifik terkait dengan daerah Sunda di Indonesia.
Namun demikian, dalam budaya Sunda terdapat beberapa konsep atau prinsip yang memiliki kesamaan dengan pemikiran dialektis. Beberapa aspek budaya dan tradisi Sunda yang memiliki keterkaitan dengan berpikir dialektis antara lain, yang pertama yaitu konsep rasa saling akrab dan perasaan. Budaya Sunda cenderung memiliki konsep persaudaraan, kebersamaan, dan kerukunan antara individu dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pemikiran dialektis dalam arti bahwa meskipun ada perbedaan dan konflik, tetapi kebersamaan dan hubungan harmonis tetap terjadi nilai yang dijunjung tinggi. Yang kedua yaitu ada pantun dan pepatah. Pantun dan pepatah merupakan bagian dari tradisi lisan Sunda yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa pantun dan pepatah Sunda mengandung kalimat atau frasa yang bertentangan atau berlawanan. Pemahaman dan interpretasi terhadap pantun dan pepatah tersebut dapat merangsang berpikir dialektis dalam mencari pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu adalah konsep munding layung, panggihkeun basa. Istilah itu sering digunakan dalam budaya Sunda yang secara harfiah berarti lemparkan bambu sambutlah bahasa. Ini mencerminkan sikap terbuka dan mendengarkan, memahami, dan menerima sudut pandang atau pendapat yang berbeda. Sikap ini dapat melibatkan pemikiran dialektis dengan menghargai perbedaan dan mencari pemahaman yang lebih luas melalui dialog dan diskusi. Namun, penting untuk diingat bahwa berpikir dialektis tidak terbatas hanya pada budaya atau tradisi tertentu. Ini adalah pendekatan pemikiran yang diterapkan di berbagai konteks dan dapat ditemukan dalam berbagai budaya. Terima kasih.